kali ini hanya mereka yang melakukan fight. Barulah berikutnya mungkin akan ada Dingo Xavier, ada Bigetron dan Talon yang sudah menunggu di bagian tengah. Tapi tidak ketinggalan, salah satu penghuni top 3 juga sudah datang, yaitu Yudo Alliance dari bagian kanan. Sementara Alter Ego melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh. Satu player dari Bigetron tadi tertumbangkan, itu seorang lapar yang harus segera diselamatkan karena Bigetron mempunyai keuntungan di tengah zona paling enak sejauh ini. Mudah-mudahan bisa menjadi momentum bagi mereka juga. Sementara di bagian jembatan, di bagian ujung, Sam9 melakukan sebuah pertahanan. Infinity yang coba masuk, mereka tahan, mereka berikan damage yang cukup besar. Dan Trexy juga akhirnya rata. Mungkinkah itu eliminasi bagi Boom? Harusnya iya. Berarti Boom bertambah eliminasi menjadi 6 sebentar lagi untuk poin mereka. Dominating untuk Boom sementara waktu mereka menguasai area utaranya. Sementara di bagian jembatan agak sedikit ragu-ragu. Kenny maju mundur cantik saja. Digantikan dengan Yuhai. Di depan. Tarik ulur gaming is real dari Yuhai. Cari kembali satu shot. Dua shot. Ternyata dibayarin oleh temennya. Infinity bertahan dengan dua pemain yang masih aktif. Sam9 seakan-akan memberikan nyawanya. Dimana Sam9 yang lain tidak ada backup untuk Yuhai. Dan lihat bagaimana warga dari Thailand begitu senang karena Infinity baru saja memperpanjang lagi permainan mereka di game kali ini. Akan mulai maju ke bagian depan, bahkan revive dilakukan karena Luyo juga tadi tumbang oleh Bigetron. Membuat Sam9 sekarang menyisakan Kenny S seorang diri. Setelah tadi Trexy tertumbangkan, Kenny S bisakah untuk bertahan karena dibakar oleh tim Infinity. Dipush begitu saja Kenny dengan sebuah BB Bison. Akan menghadapi dua player dan akhirnya kemenangan bagi tim Infinity. Logan, sang game changer, sang mastermind dari Infinity menutup permainan Sam9 di game kali ini. Infinity berhasil untuk nge-push dan menghilangkan satpam zonanya. Sam9 tadi Kenny juga nggak bisa bertahan lebih lama karena di triple pick. Tapi Sersial lagi-lagi muncul melakukan pergerakan ugal-ugalan menuju ke bagian pantainya. Sementara ada satu granat follow up, Vintores menuju ke bagian depan. Bigatron pun sama terus-menerus memberikan gertakan demi gertakan. Karena kalau gue boleh ceritakan sedikit, ini setup Bigatron ini kayak setup orang-orang rotasi Novo ke Pulau Main Island. Lu tau gak sih yang main di bagian pinggiran-pinggiran? Di pinggir-pinggir, betul. Karena mereka nggak perlu mikirin belakang mereka. Nggak bakal, karena itu bagian air, nggak bakal ada yang bisa melakukan backstep. Dan itu yang tadi dilakukan oleh Bigetron sebagaimana Jelly ceritakan. Kali ini berbuah cukup manis, walaupun terlihat cukup beresiko karena mereka split 1-1-1. Sekarang akhirnya mereka melakukan regroup karena tahu lapar dan juga satu player lain di bagian utara perlu menahan pergerakan dari bagian Milta, dan dua lain yaitu Genfos dan Satar ini menjaga di bagian jembatan. Itu dia, pastinya udah tactical gameplay buat mereka. Tinggal comms, information itu yang menjadi hal crucial di Battle Royale. Sementara Sersia pergerakan ugal-ugalan mereka membuahkan hasil, mereka bisa sampai ke tebing ini. Ini adalah sebuah terrain yang bisa dimainkan oleh mereka, tapi ada satu granat tadi persis di belakang dari lobby. Pas banget waktunya. Masih bisa dihindari dan FaZe Clan kembali melemparkan granat demi granat menuju ke arah Sersia. Tapi Sersia posisinya terjepit sementara. Di depan ada FaZe Clan, di belakang ada Vampire. RRQ juga nice try, udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Yudo juga pulang, berarti Boom bisa menyalip posisi dari Yudo saat ini. Itu dia, mempertahankan tahta di peringkat yang pertama sejauh ini untuk Boom Esport. Apalagi kalau mereka bisa mempush ke arah bagian Dingo Xavier juga, tapi dari tim Bigetron melakukan split yang tadi cukup nekat. Satar akhirnya di bagian jembatan terculik, membuat sekarang Bigetron menyisakan 3 player saja. Apakah penyelamatan akan dilakukan atau tidak, tapi di tempat lain Sersia sebagaimana kalian lihat di layar kaca, dipush oleh FaZe Clan, dihajar oleh Talon juga. Akhirnya membuat Sersia pulang ke lobby di hashtag yang ke-9. Selesai itu Sersia dan Talon masih bertahan dengan 4 pemainnya. Mereka punya tempat yang sangat enak, kempon yang bisa dimainkan. Tapi split mereka, ini sebenarnya resikonya tinggi ya. Please jangan sampai overpick, karena kalau overpick bakal menjadi PR yang sulit buat mereka untuk regroup, untuk revive lagi. Sementara waktu FaZe Clan yang masuk dalam radar Talon. Sementara Boom juga mulai terpantau. Di depan Boom ada The Xavier. Wah, ngopi The Xavier. Waduh, lagi-lagi mereka dapat compound ya. Sudah sulit tadi ketika masuk ke arah bagian selatan. Mereka dijaga, tapi kembali ngopi di compound. Gak perlu bergerak ke arah bagian mana-mana. Tapi kali ini pergerakan justru dilakukan oleh Alter Ego yang tidak bisa. Karena Tiger X dan player-player Infinity sudah tahu. Yang kali ini menjadi keberuntungan bagi Alter Ego hanyalah Infinity tidak punya utility. Karena kalau mereka miliki
ini akan menjadi ending bagi Alter Ego. Berputar ke utara, ke selatan bagi Alter Ego ternyata tetap membuat mereka tidak berhasil untuk menguasai zona. Sementara waktu salah satu tim Indonesia Bigetron kembali menjadi 4 player dan baru saja meratakan Dewa Perang. Alter Ego Ares pulang ke lobby di tangan Bigetron Red Alliance. Pemancing handal Bigetron Red Alliance. Strike tadi menuju ke arah Alter Ego Ares. Dan kita melihat masih ada 3 tim Indonesia dengan posisi prima untuk Bigetron dan Talon. Sementara Boom menyisakan 2. Tapi selamat di bagian utara, tidak ada yang mengganggu sama sekali di bagian utara. Mereka menjaga entry compound dengan sangat baik. Dan Infinity, sedari tadi kita lihat Infinity susah banget untuk masuk ke dalam zona. Dan mereka berhasil untuk touchdown kali ini. Halangannya adalah Vampire, di mana Vampire siap untuk melemparkan satu granat menuju ke arah seorang Logan. Connect! Granat dari seorang Swaps. Oh my god, Infinity kali ini dalam kesulitan. Hanya menyisakan 2 saja. Ternike dan juga Tiger. Fluke terus memberikan follow up needs-nya. Mancing kembali mereka lakukan. Belum strike memang, tapi dari belakang. Ada yang menusuk dari belakang, emang paling enak. Nge-backstep lawan. FaZe Clan yang kali ini menjadi backstabber. Dan Swaps pun sedikit ragu-ragu. Itu dia 3 tim Thailand yang melakukan fight ternyata akhirnya membuat kesulitan di bagian sana. Tapi Dingo Xavier juga meratakan permainan dari Boom Esport ketika coba untuk masuk Talon. Please, sudah saatnya untuk menutup permainan dari Dingo Xavier yang kembali lagi gemilang. Kali ini 2 player masih ada di sana. Nestra untuk Boom, Nate dilempar lagi. Tapi revive dari Dingo Xavier cukup cerdas. Mereka bermain di bagian dari tangganya sehingga tidak terkena Nate. Demi Nate yang terus dilemparkan. Bahkan kali ini Talon sudah mulai terkikis utility-nya. Lempar Nate lagi ke arah bagian dalam. Tapi lagi-lagi tidak ada damage yang masuk. Tidak ada knockdown yang terjadi. Harus segera mendapatkan momentum ini. Karena compound ini begitu krusial. Bisa dikuasai. Berarti menjadi kekuatan bagi Talon untuk memenangkan game kali ini mungkin. Retake. Please berhasil. Ayo kita hilangkan tempat ngopi The Xavier. Nah, Satu granat dilontarkan dari Misery. Berharap connect ke arah bagian balkon, tapi tidak ada siapa-siapa di bagian balkon. Dan bahkan ada sebuah predict nades lagi menuju ke arah second floor-nya. Tapi satu pemain The Xavier sudah hilang. Sudah repositioning. Parajin yang bahaya nih. waduh, iya. Dia lagi-lagi melakukan sebuah movement yang berbeda dengan kawan-kawannya. Dia bahkan menahan step. Mungkin ketika Talon nanti tidak aware, bisa terculik satu persatu. Dan gue mau membahas tadi bagaimana gerakan bait yang dilakukan oleh tim Xavier. Begitu luar biasa. Kenapa? Karena ketika granat dilemparkan, dia pindah. Granat dikuk lagi, dia pindah lagi. Membuat tim Talon, terutama Misery tadi, kesulitan melocate di manakah tempat dari tim Xavier berada. Sementara Vampire akhirnya tertuntaskan dan Bigetron kembali mendapatkan eliminasi di game kali ini. Kembali percobaan yang berikutnya dari Misery, belum connect. Hanya bermodalkan 3 pemain Talon. Karena satunya lagi Yoru terpisah. Yoru ditugaskan dekat dengan FaZe Clan. Kembali dilontarkan granat dari Axel. Belum ada opening frag yang tercipta. That's why dari Talon pun tidak mau sembrono, asal-asalan masuk saja. Percobaan berikutnya. Masih selamat The Xavier. Diam-diam di bagian dalam. Tidak mau membuka step sama sekali. Tapi good news. Zona ke arah Bigetron Red Alliance. Dan mereka masih bertahan sejauh ini dengan 4 pemain mereka. Dan kita bakal fokus saja dengan Misery siap masuk ke arah bagian dalam. Dengan ada Linux melontarkan granat. Wah, Kok nggak ada yang konek-konek, gregetan susah banget dia dapetin player Xavier. Mereka licin banget di compound ini. Tapi justru Axel yang menjadi penjaga di bagian belakang tumbang dari tim Talon. Ini membuat tim Talon tidak akan terlalu maksimal. Bahkan Misery yang tumbang terlebih dahulu Parajin. Yang tadi Jelly sudah sempat bahas. Dia menjaga trigger disiplin. Dan Talon satu persatu tumbang. Talon menyisakan setidaknya mungkin 1 orang Linux dapatkan seorang Shadow. Tapi Linux pun juga tumbang. Ini dia Talon. Ternyata sudah mulai porak-poranda. Sementara Infinity dan juga FaZe Clan. Peperangan antara player-player Thailand kembali lagi pecah. Yoru justru yang berpisah dari kawan-kawannya lah yang menjadi last man standing. Yoru sudah cook sebuah nade, mungkin akan dilempar ke arah bagian Infinity atau mungkin dari ke arah FaZe Clan. Nade dilempar oleh Yoru ke arah FaZe Clan ternyata, tapi belum mengenai siapapun. Dan FaZe Clan menang atas tim Infinity. Yoru masuk ke mobil, biar gak ketahuan, tapi Bella sepertinya tahu di manakah Yoru berada. Nade di-cook oleh Morman, lempar ke arah bagian Yoru, meletup di sana. Dan Yoru tereliminasi oleh FaZe Clan. Granat kematian tadi yang membuat FaZe Clan selamat dari bagian pom bensinnya. Mengganti satu pemain, zona mengganti Onsen dengan Nine Noise. Yes. Menciptakan sebuah
Hal positif untuk FaZe Clan dan Bigetron sudah unstoppable. Mereka menjadi penguasa zona saat ini. Menjadi puncak rantai makanan tertinggi harusnya dengan manpower yang begitu lengkap. 4 manusia masih ada. Wah, ini keunggulan yang luar biasa sekali tentunya. Namun kembali lagi, crossing harus bisa dilakukan dengan sangat baik oleh FaZe Clan dan ternyata mereka mendapatkan satu player Bigetron. Smoke sudah mulai di pop out, tapi masih ada Genfos dan juga Satar yang menjaga pergerakan dari FaZe Clan. Xavier pun mungkin bisa menjadi third party ketika FaZe Clan mencoba untuk crossing. Lihat bagaimana Mela bergerak, tapi ternyata Shadow dapatkan satu. FaZe Clan rata. Ini adalah momentum bagi tim Bigetron. 3-on-3 situation. Revive sudah dilakukan 4 melawan 3 saat ini. Keunggulan bagi tim Indonesia. Mari kita doakan, mari kita gaungkan kembali lagi Indo Pride. Para Jin akan menjadi pembeda lagi kah? Ia sudah mulai melakukan penyeberangan. Ada tembakan dari Zuxir, ada tembakan dari Lavar. Para Jin tidak bisa bertahan please, tapi masih bisa nge-prone. Oh tidak, Para Jin bahkan belum tertumbangkan, tapi Shadow tumbang mencari yang kedua. Dan itu dia kemenangan bagi tim Indonesia Bigetron Red Alliance. Bigetron Red Alliance is back. Ini dia El Jurdun yang kalian nanti-nantikan semua bertanya-tanya. Kemanakah Bigetron? Kemanakah Bigetron? Santai dulu bro. Kasih lawan main dulu bro. Ini dia mereka ya. Ini dia persatuan Indonesia. Terima kasih Bigetron sudah WWCD. Adem sekali kalau Adem banget. Bahkan kita hampir tembus 100.000 viewers. Luar biasa banget ini, kita nunggu-nunggu GG.